Selamat siang, perkenalkan nama saya Fania Wola dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu anemia, penyebab anemia, gejala-gejala anemia, serta cara pengobatannya. Anemia adalah kondisi tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang cukup atau sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, kemudian membuat penderita tampak menjadi pucat dan mudah lelah. Ada 3 hal utama yang dapat menyebabkan anemia. Yang pertama adalah anemia akibat kehilangan banyak darah. Contoh penyebabnya seperti habis mengalami kecelakaan berat, habis melakukan operasi yang besar, menderita sakit kanker, penggunaan obat-obatan seperti aspirin dan ibuprofen, dan menstruasi berat. Yang kedua adalah anemia akibat sel darah merah yang tidak sehat atau sel darah merah yang cacat. Penyebabnya adalah kurang asupan mineral atau vitamin B12 atau folat sehari-hari. Maka tubuh manusia tidak dapat memproduksi sel darah merah yang baik. Penyebab selanjutnya adalah anemia akibat hancurnya sel darah merah yang disebabkan oleh sistem imun yang kurang baik, serta adanya racun dalam tubuh dan penyakit lainnya. Apa saja gejala anemia? Gejala yang umum dirasakan oleh penderita anemia seperti mudah lelah, kepala terasa ringan, pusing, jantung berdetak cepat, nafas pendek, sakit kepala, dan kuku menjadi rapuh. Untuk penyakit anemia ini, pengobatan yang dapat dilakukan adalah seperti: pertama, mengkonsumsi vitamin C, vitamin B12 atau asam folat, zat besi, probiotik, dan obat-obatan. Untuk obat-obatan sendiri harus berdasarkan resep dokter dan tentunya obat yang khusus untuk menangani penyakit anemia. Lalu, pasien dapat melakukan transfusi darah, transplantasi sumsum sel tulang belakang, dan pembedahan. Namun pembedahan hanya dianjurkan untuk penyakit anemia tertentu. Dalam penanganan penyakit anemia dapat dilakukan asuhan keperawatan jika dibutuhkan. Tahap pertama dalam asuhan keperawatan adalah pengkajian, yaitu pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis mengenai kondisi pasien. Tahap selanjutnya yaitu penentuan kondisi pasien berdasarkan pengkajian yang sudah dilakukan dan penentuan kondisi kesehatan untuk pengambilan keputusan proses pengobatan seperti apa yang akan diterapkan kepada pasien atau disebut dengan diagnosa. Setelah dilakukan diagnosa, tahap selanjutnya adalah intervensi, yaitu tahap di mana seorang perawat membantu klien atau pasien untuk mencapai tingkat kesehatan atau kesembuhan yang diinginkan. Jadi, pada tahap intervensi dilakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan yang dapat membantu klien agar mencapai kesembuhan. Lalu, tahap implementasi. Perawat wajib melakukan implementasi agar setiap perkembangan serta kondisi dan aktivitas klien tetap terpantau, yang selanjutnya dicatat untuk mengatasi masalah yang ada. Dan terakhir adalah tahap evaluasi. Tujuan dari evaluasi yaitu melihat dan menilai kemampuan klien dalam mencapai kesembuhan, menentukan apakah tujuan keperawatan telah tercapai atau belum, dan yang terakhir adalah mengkaji penyebab jika tujuan keperawatan belum tercapai. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Dan sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak kalian untuk mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan segera mendaftarkan diri pada pendaftaran yang akan dibuka. Mari kita saksikan video tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris,
Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan silakan tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa kembali.